Kaulah Rabbi, cahaya ilahi. Wahai Allah Rabbi, jaga guru kamilah pendosa yang harapkan cinta. Nau'ul ijtihadil matlubi fi madatil iktisadil islami. Itu ya, kajian kita yang ke-52. Nau'ul ijtihadil matlub fi madatil iktisadil islami. Kajian bagian yang atau kajian yang ke-52 tentang tipe ijtihad yang membutuhkan materi ekonomi Islam. The type of ijtihad required in the subject of Islamic economy. Nau'ul ijtihad, formula tipe ijtihad, berusaha terus. Ijtihad itu berusaha terus. Al-matlu, yang dibutuhkan fima datil iktisadil islami, dalam materi ekonomi Islam. Jadi materi ekonomi Islam itu akan berkembang terus, maka kita harus ada ijtihad terus. Kenapa harus ada ijtihad terus dalam materi ekonomi Islam? Karena perkembangan manusia itu, perkembangan bisnis itu terus menerus. Bahkan lebih cepat dari perakiraan orang-orang, lebih cepat. Bisnis taksi tadinya konvensional, harus punya mobil. Sekarang bisnis taksi hanya cukup punya software, punya app yang mengkonektingkan antara mobil dan penumpang. Jadilah Grab itu sudah berubah terus-menerus. Mau beli apa-apa tadinya kita datang, berangkat kemana gitu. Kita nggak perlu sekarang. Beli apa-apa, pencet handphone, datang barangnya. Nah, itu namanya sudah berubah terus. Karena berubah terus, maka ijtihad harus jalan terus. Al-matlub, waqat ta'alluq, dan kadang sudah naik atau tinggi. Apa aswatul an, suara-suara sekarang, suara-suara sudah naik sekarang. Bidoruratil audah, dengan keharusan untuk kembali, ila ta'alimin Islam, pada ajaran Islam. Wa tatbiqi mabadi'ihi al-iktisadiyah, dan merealisasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam.
wa ishamihi fi hali masyakilil alami, dan sharing fi halil masyakilil alami, dalam solusi problem-problem dunia, dalam solusi problem-problem dunia, fi halli masyakilil alami. Jadi suara-suara hari ini, suara-suara ekonomi Islam sekarang udah mulai menggema, mulai naik. Di mana saja sudah mulai bunyi tentang keadaan atau tentang keharusan kembali ke ajaran Islam, dan bagaimana melaksanakannya ajaran itu direalisasikan dalam bentuk-bentuk nyata. Wa ishamihi fi hali masyakilil alami, dan sharing pendapat, sharing dalam memberikan solusi-solusi terhadap problem-problem dunia. Isham. Nah, sekarang udah mulai nyata, negara bukan negara muslim saja, sekarang sudah ada undang-undangnya, aturannya tentang praktek-praktek ekonomi Islam. Seperti di Inggris sudah ada undang-undangnya dan ada banknya, bank ekonomi, ada juga takminnya. Takminnya itu artinya ada insurennya, insuren, Islamic insurance, Islamic bank, itu sudah ada di negara-negara yang bukan negara Islam, di Eropa, begitu pula di Amerika. Artinya aswatul an bidururatil audah ila ta'alimil islami, itu ta'alu al aswat. Jadi naik suara-suara ekonomi Islam sekarang lagi naik terus. Bahkan bukan hanya yang mikro seperti perbankan, kebijakan-kebijakan ekonominya sekarang hampir kebijakan yang kita baca ini setiap pagi, kebijakan ekonomi ketuhanan ini sudah diterapkan semua di Eropa hari ini. Jadi adanya negara masuk ngurusi tingkat hadul kifayah ke bawah dengan dikasih kartu siapa pembayar pajak, siapa penerima pajak. Penerima pajak menerima kartu jaminan sosial. Jaminan sosial itu derajatnya sampai titik atau keadaannya harus sampai titik hadul kifayah. Hadul kifayah itu ya kecukupan hidup. Maka ketika di Eropa itu di dalam kartu jaminan sosial hadul kifayahnya sampai tourism 2 hari atau 1 minggu. 1 minggu tourism ke luar negeri. Jadi banyak orang di bawah garis kemiskinan di Eropa melancong ke sini karena pakai kartu jaminan sosial. Jaminan sosialnya sudah sampai liburan. Nah, itu. Jadi dikirain yang datang ke sini orang hebat-hebat. Ya enggak lah, itu orang biasa aja kayak kita. Orang biasa saja.
Bahkan orang di bawah garis kemiskinan, negaranya udah kaya, jadi negaranya sudah bisa memberikan tourism 1 minggu ke luar negeri. Begitu. Inna tahammasa as-sadiqa wa nida'at al-mukhallisah tudi'u idza lam tubadzil al-juhuda fi ibrazi ta'alimil islami as-siyasati wal ijtimaiyati wal iktisadiyati bilughatil asri. In tahammasa inna tahammas, sesungguhnya semangat. Inna at-tahammas, sesungguhnya semangat as-shadiq yang benar-benar atau benar-benar semangat, wanidaat dan ajakan-ajakan al-mukhlisah yang tulus. Jadi semangatnya orang di dunia untuk ekonomi ketuhanan, ekonomi Islam ini, wanidaat al-mukhlisah, dan ajakan-ajakan yang tulus itu tudhi'u, akan hilang. Akan hilang idza lam nubadzil, ketika kita tidak menyerahkan, tidak melakukan, ketika kita tidak melakukan al-juhuda, akan usaha-usaha, upaya-upaya fi ibrazi ta'alimil Islam, dalam menampakkan, menonjolkan, dalam menonjolkan ajaran-ajaran Islam, asyasa, baik itu berupa politik, wal ijtimaiyah dan sosial, wal iktisadiyah dan ekonomi, bilughatil asri, dengan bahasa sekarang. Jadi kalau kita tidak melakukan usaha-usaha keras untuk menampakkan ajaran-ajaran Islam, baik itu berupa ajaran Islam yang berupa politik dan kebijakannya, misalnya ijtimaiyah, sosial, ekonomi, dengan bahasa kekinian yang bisa diterima oleh masyarakat, maka bisa hilang itu lama-lama. Ajaran Islam bisa hilang. Jadi kalau kita tidak mengaplikasikan ajaran Islam, akan hilang. Walaupun dipelajari terus di pesantren, bab buyuk, tapi kalau nggak ada sistemnya yang diaplikasikan di dunia nyata, nanti bab buyuk lama-lama nggak dibaca, gitu. Bab miros, waris, kalau orang tidak mengaplikasikan, memberikan warisan kepada anaknya sesuai dengan ajaran Islam, ya lama-lama kitabnya nggak dibaca. Nah, makanya beragama itu tidak hanya baca kitab, tapi diaplikasikan dalam sehari-hari.
Wa malam tubayyin kaifiyata ikmalih wa tatbiqiha bima yuhaqqiqu masalihal mujtama'il mutaghayyirah. Wa dan hal-hal lam tubayyin yang tidak jelas apa kaifiyatu ikmaliha, cara melaksanakannya, watatbiqiha dan cara merealisasikannya, bima dengan hal-hal yuhaqiqu masalihal mujtama, yuhaqiqu yang bisa jadi nyata apa masalihul mujtama'i, kemaslahatan masyarakat al-mutaghayyirati yang berubah terus, maslahatan masyarakat yang berubah terus. Wahina idzin badalan min antuk nuhawil takrir ta'alimil Islam bi kalamin wa ta'assubin satu faridu hadhihi ta'alim al-ilahiyah nafsaha la halal alam al-islami fahasiba walakin halal alam ajma. Wahina idin badalan, dan lalu sebagai gantinya wahina idin, dan ketika demikian, yaitu tidak mau mempedulikan untuk usaha-usaha ibroz ta'alimil Islam as-siyasah wal ijtimaiyah, wadalan sebagai gantinya min an-nuhawil, untuk usaha-usaha siapa kita melakukan usaha-usaha atau mencoba takrirat ta'alim al-Islam, untuk memutuskan atau takrirat ta'alimil Islam, untuk menerapkan ajaran Islam bil kalami, dengan ucapan-ucapan, wa ta'assubi, dan bil kalami, dengan ucapan-ucapan, wa ta'assubi, dan interaksi. Satu faridu akan memasukkan hadhihi ta'alim al-ilahiyah, akan ajaran-ajaran. Satu faridu maka akan mengharuskan, memaksakan apa hadhihi ta'alimil ilahiyah, pengajaran ketuhanan ini, nafsaha pada dirinya pengajaran, la alal alamil islami fahasiba, tidak cukup hanya pada dunia Islam saja, walakin alal alamil ajma, tetapi untuk semua dunia, bi'tibariha, dengan selalu daiman, selalu bi'tibariha, dengan bi'tibariha daiman fi kulli zamanin wa makan, dengan mengambil pelajaran daripada ta'alimil ilahiyah nafsiha daiman, selama-lamanya, fi kulli zamanin wa makan, pada tiap-tiap zaman dan tempat.
tauqan najah wasabilis salam, akan semua kesuksesan, wasabilis salam, dan jalannya perdamaian, wasaadah, dan kebahagiaan, lil basyariyati juma'ai, untuk semua umat manusia, untuk semua umat manusia. Jadi jihad kita hari ini terhadap mengajarkan ajaran-ajaran agamanya Allah ini harus makin keras, karena kalau tidak, walaupun Anda itu di pesantren ada kitab-kitabnya, kalau jihadnya nggak sampai mempraktekkan ekonomi yang diajarkan di kitab-kitab ini, itu artinya lama-lama nanti hilang. Harus ada orang, kelompok yang terus-menerus berjuang untuk mempraktekkan bagaimana membuat praktek-praktek di dunia nyata. Di dunia nyata. Nah, sehingga ketika yang diajarkan kalau sudah ada di dunia nyata, diajarkan tentang mudharabah, dipraktekkan di dalam bank. Diajarkan tentang murabahah, dipraktekkan di dalam bank. Diajarkan dalam wakalah, dipraktekkan di dalam DPR. Diajarkan tentang membuat nizam, dipraktekkan dalam DPR. Nah, itu ada praktek-prakteknya, ada ajarannya, sehingga ajarannya nggak hilang. Tapi kalau ajaran doang bisa cepet hilang, kalau capek ngajar hilang deh. Jadi diajarkan, dipraktekkan. Itu untuk mencapai sebuah an-najah wasabilis salam wasa'adah lil basyariyah juma'a. Itu mendapatkan bagaimana kita bisa bahagia, selamat dunia akhirat. Wa min huna, dan dari sini nudriku, kita memahami, menemukan darurut taktibaril iktisadil islami, akan keharusan mempelajari ekonomi Islam. Madatan amaliyatin mustaqil, madatin amaliyatin mustaqilatin, madatan alamiyatan mustaqilatan, sebagai materi praktis. Madatan amaliyatan, sebagai materi praktis, mustaqilatan, yang independen. Mustaqilah, yang independen. Tatasi ulidirosatin amaliyatin, yang terus berkembang, lidirosatin alamiyatin, ilmiyatin, lidirosatin ilmiyatin, pada studi-studi ilmiah, wasiatin, yang luas, limasyakilil asri, atas atau untuk problem-problem masa kini sekarang, al-iktisadiyah, yang secara problem-problem ekonomi sekarang.
Jadi kita mempelajari ekonomi Islam itu ijtihadnya harus berkembang terus. Karena misalnya tahu-tahu ada corona. Corona itu agama cuma memerintahkan kalau sakit disuruh berobat. Agama menyuruh orang kalau sakit cari obatnya, berobat. Berarti itu juga perintah untuk menciptakan vaksin. Dicari dulu vaksinnya. Setelah dicari-cari, diriset-riset, ketemu, dilihat lagi halal apa nggak halal. Riset lagi terus, bahannya apa, ada yang najis enggak. Ketika diaplikasikan, boleh apa tidak. Dan seterusnya. Itu akan berkembang terus. Sebagai madah ilmiah mustaqillah. Sebagai materi ilmiah yang independen. Jadi ekonomi Islam itu berkembang terus, tatasi ulidirasatin alamiyatin wasiatin di masyakilil asri al-iktisadiyah wa tadu'ulaha al-hulul al-islamiyah, dan mengembangkanlah pada ekonomi Islam, mengembangkan al-hulul al-islamiyah akan usaha-usaha solusi-solusi secara Islam. Solusi-solusi secara Islam. Gitu. Wanadaulah al-hulula al-islamiyah, dan kita menaruh berusaha untuk ekonomi Islam al-hulul al-islamiyah, akan solusi-solusi secara Islam di dunia. Maka berjuangnya kita ini harus terus-menerus, riset-riset itu jihad. Mengembangkan ekonomi itu jihad. Jadi karena perilaku manusia itulah yang membuat dunia terus berubah. Nah, ketika dunia terus berubah, maka aturan-aturan bisa berubah karena kondisi dan zaman. Kondisi dan zaman berubah, maka treatment al-hulul al-islamiyah, hululnya, solusinya itu bisa berubah. Kalau solusinya nggak berubah, ya nggak akan bisa jalan juga. Itulah yang hari ini kita pelajari tentang nau'ul ijtihadil matlub fi madatil iktisadil islami. Itu tipe-tipe ijtihad yang kita maui kita cari dalam membentuk suatu madah iktisad islami. Jadi madah materi ekonomi Islam terus akan berkembang dalam segi kasusnya. Dalam segi hukumnya tetap sabat wakalah, ya begitu aja wakalah. Murabahah ya kayak gitu aja murabahah. Musyarakah ya begitu aja musyarakah. Yang berkembang adalah aplikasinya, model-modelnya. Kayak sekarang, kalau dulu contoh ini yad dan biyadin, itu sahabatnya jual beli itu harus yad dan biyadin. Yad dan biyadin itu transaksi
dari tangan ke tangan langsung. Beli beras, ini berasnya, ini duitnya langsung. Nah, ulama zaman dulu masih saklek kayak gitu, tapi lah sekarang sudah tinggal pencet-pencet kayak gini. Nek, itu udah yadan biadin apa belum? Sudah takobut apa belum? Sudah dianggap takobut apa belum? Mentransfer. Nah, itulah contoh-contoh bahwa kita terus berkembang, model-modelnya berkembang, maka ijtihadnya terus berkembang. Padahal cuma contoh simple kayak gitu. Inilah kajian yang ke-52. Kita akan ngaji lagi ke-53 tentang al-far'u tsani ifalut tadris madatil iktisadil islami. Kita akan mengkaji tentang kelalaian mengajarkan ekonomi Islam. Nah, kalau kita lalai, apa nanti yang akan terjadi misalnya? Kalau kita lalai mengajarkan ekonomi Islam, ke depan apa yang terjadi? Bisa sudah diambil orang, dilaksanakan oleh orang, tapi tidak dinamai ekonomi Islam. Itu yang terjadi. Di Eropa sudah rata-rata memakai kebijakan ekonominya, kebijakan ekonomi Islam oleh negara itu. Di Eropa. Itu yang kita akan kaji hari esok. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.